Sedih balik lembaran koran. Gadis koran di tengah hujan. Pagi itu hujan turun deras di sudut kota Jakarta. Di bawah payung lusuh, seorang gadis muda bernama Rani berdiri menggigil, menjajakan koran kepada para pejalan kaki yang lalu lalang. Wajahnya cantik alami, bersih tanpa riasan, namun matanya memancarkan semangat hidup yang kuat. "Pak, koramnya Pak, berita pagi terbaru," serunya sambil tersenyum walau bajunya basah kuyup. Sebagian orang hanya lewat tanpa menoleh. Tapi bagi Rani, setiap lembar koran yang terjual berarti uang untuk makan dan membayar kontrakan kecilnya malam ini. Ia sudah terbiasa hidup keras sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan saat ia berusia 15 tahun. Sore itu, ketika langit mulai cerah, sebuah mobil hitam mewah berhenti di tepi jalan. Dari dalam, keluar seorang pria berjas abu-abu, tampan, dengan tatapan tajam dan berwibawa. Namanya Ardan Wijaya, pengusaha muda sukses pemilik perusahaan properti besar. Ardan memandangi Rani yang sedang berusaha melindungi tumpukan koran dari sisa hujan. Ada sesuatu yang membuatnya terhenti, bukan karena iba, tapi karena ketulusan di mata gadis itu. "Berapa satu korannya?" tanya Ardan. 5.000 Pak. Ardan tersenyum samar, menyerahkan selembar 100 ribuan. "Saya beli semuanya." Rani terkejut. "Semua? Tapi Pak." "Ya, semua," jawab Ardan singkat sebelum masuk ke mobilnya. Rani menatap mobil itu pergi. Jantungnya berdebar tanpa alasan. Ia tak tahu pertemuan singkat itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pertemuan yang tak terduga. Beberapa hari berlalu, Rani kembali menjual koran di perempatan yang sama. Di tengah keramaian, mobil hitam itu lagi-lagi berhenti di hadapannya. Ardan turun, kali ini tanpa jas, hanya mengenakan kemeja putih dan senyum ramah. "Kamu masih di sini?" tanyanya lembut. "Iya Pak, ini satu-satunya pekerjaan yang saya punya." Ardan mengangguk. "Boleh saya tahu namamu?" "Rani Pak." "Rani, nama yang indah." Hari itu Ardan tidak hanya membeli koran, tapi juga berbincang lama dengannya. Ia ingin tahu kisah hidup gadis itu, perjuangannya, dan mimpinya. Rani menceritakan semuanya tanpa sadar bahwa pria di hadapannya adalah pengusaha kaya. Ia hanya tahu pria itu mendengarkan dengan tulus. Sejak hari itu, Ardan sering datang, kadang membawa makanan, kadang sekadar menemaninya di sela kesibukannya. Orang-orang mulai berbisik, penjual koran itu dekat dengan orang kaya. Tapi Rani tak peduli. Yang ia tahu, hatinya mulai hangat setiap kali melihat mobil hitam itu berhenti di depan matanya. Namun di sisi lain, Ardan pun mulai merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang belum pernah ia rasakan pada wanita manapun sebelumnya. Cinta yang tumbuh diam-diam di antara dua dunia yang berbeda. Rasa yang tumbuh diam-diam. Hari demi hari berlalu, dan Rani mulai terbiasa dengan kehadiran Ardan. Kadang pria itu membantunya menghitung uang hasil jualan, kadang membelikan bubur di pinggir jalan. Semua terasa sederhana tapi hangat. Suatu malam Rani menatap Ardan dengan ragu. "Pak Ardan, kenapa Bapak mau berteman dengan saya? Saya cuma penjual koran." Ardan menatapnya lembut. "Karena kamu berbeda. Kamu tulus. Dunia saya penuh kepura-puraan, Rani. Tapi kamu membuat saya merasa hidup." Kata-kata itu mengguncangkan hati Rani. Ia tahu, pria di hadapannya bukan orang biasa. Tapi ia juga tahu perasaannya mulai tumbuh. Sesuatu yang berbahaya bagi gadis sederhana seperti ia. Sementara itu, di kantor Ardan, kabar tentang kedekatannya dengan gadis penjual koran itu mulai menyebar.
Rekan-rekannya menertawakan, bahkan sekretaris pribadinya menegur. "Pak Ardan, hubungan seperti itu bisa merusak citra Anda." Namun Ardan tak peduli. Citra bisa diperbaiki, tapi hati yang tulus sulit ditemukan. Rani tak tahu betapa keras perjuangan Ardan untuk mempertahankannya. Ia hanya tahu setiap kali pria itu datang, dunia terasa lebih indah. Tapi cinta mereka baru saja dimulai, dan ujian besar sedang menanti di depan. Fitnah dan pengkhianatan. Suatu hari, Rani datang ke tempat biasa, tapi Ardan tak muncul. Ia menunggu berjam-jam di bawah terik matahari. Namun yang datang hanyalah seorang wanita berpenampilan mewah. "Jadi kamu Rani, penjual koran itu?" kata wanita itu sinis. Rani mengangguk bingung. "Aku Clara, tunangannya Ardan, dan aku peringatkan jangan pernah mendekati dia lagi." Rani tertengung. "Tunangan?" Clara tersenyum mengejek. "Kau pikir pria sekelas Ardan akan mencintai gadis jalanan seperti kamu? Sadarlah dari mimpi." Air mata Rani jatuh. Malamnya ia menangis di kamar sempitnya, menatap foto kecil dirinya bersama Ardan yang diambil diam-diam. Keesokan harinya, berita di internet heboh. Ardan Wijaya ketahuan dekat dengan penjual koran, calon tunangan murka. Rani hancur. Ia merasa telah mempermalukan pria yang ia cintai. Ia memutuskan pergi dari kota, meninggalkan semuanya. Namun Ardan yang baru mengetahui kabar itu panik. Ia mencari Rani kemana-mana, tapi gadis itu sudah menghilang tanpa jejak. Cinta yang baru tumbuh, kini tercerabut oleh fitnah dan gengsi dunia. Gadis yang menghilang. Berbulan-bulan berlalu, Ardan tak pernah menyerah mencari Rani. Ia menelusuri pasar, perempatan, dan tempat-tempat yang dulu mereka lalui bersama. Tapi hasilnya nihil. Sementara itu, di kota kecil lain, Rani mulai hidup baru. Ia bekerja di kios buku bekas, menata rak setiap pagi dengan senyum paksa. Hatinya masih hancur, tapi ia mencoba bertahan. Setiap kali melihat koran, ia teringat pada Ardan, pria yang membuatnya merasa berharga. Suatu hari, pemilik kios memintanya mengantarkan buku pesanan ke hotel tempat konferensi bisnis. Saat menyerahkan buku di ruang rapat, Rani tak percaya matanya. Di depan sana berdiri Ardan, tengah memberi presentasi. Mereka saling menatap lama, seakan waktu berhenti. "Rani," bisik Ardan ketika pertemuan usai. "Pak Ardan, kenapa Anda di sini?" "Aku mencarimu selama ini." Air mata Rani menetes. "Saya sudah tak pantas, Pak. Dunia kita terlalu jauh." "Tapi hatiku cuma untukmu," jawab Ardan mantap. Namun cinta mereka belum bisa bersatu begitu saja, karena masa lalu Ardan belum sepenuhnya tertutup. Clara belum selesai. Pertarungan hati. Clara datang ke konferensi itu dengan amarah membara. "Jadi ini alasannya kamu menolak pernikahan kita, Ardan? Karena perempuan itu?" Ardan berdiri tegak. "Aku tak pernah mencintaimu, Clara. Aku mencintai Rani." Ucapan itu mengguncang ruangan. Clara menamparnya di depan semua orang, lalu pergi dengan mata merah. Rani merasa bersalah. "Kau tak seharusnya melakukan itu. Aku bisa menghancurkan reputasimu." Ardan memegang tangannya. "Aku rela kehilangan semuanya, asal tidak kehilanganmu." Hati Rani bergetar, tapi ketakutan tetap menghantuinya. Ia tahu cinta mereka akan menuai kebencian dari banyak pihak. Namun, untuk pertama kalinya, Rani memilih mempercayai takdir. Ia tak lagi lari. Mereka mulai bertemu diam-diam, berbagi rencana masa depan sederhana, tapi di balik kebahagiaan itu, seseorang sedang merencanakan balas dendam yang bisa menghancurkan mereka berdua. Clara tak tinggal diam. Kejatuhan dan kebenaran. Beberapa minggu kemudian, media kembali diguncangkan berita besar. Perusahaan Ardan Wijaya diduga terlibat skandal keuangan. Investor panik, saham turun drastis. Di balik layar, Clara lah dalangnya. Ia menyebar data palsu untuk menjatuhkan Ardan.
Rani yang mengetahui hal itu berusaha membantu, tapi malah difitnah sebagai mata-mata. "Dia hanya ingin hartamu, Ardan," teriak salah satu direktur. Ardan murka. "Jangan hina dia. Aku tahu siapa yang jujur di sini." Dengan bantuan pengacara, akhirnya terbukti bahwa Clara memalsukan dokumen untuk balas dendam. Ia ditangkap dan nama Ardan pun dibersihkan. Namun saat semua reda, Rani tiba-tiba pingsan di depan kantor Ardan karena kelelahan dan stres. Di rumah sakit, Ardan menggenggam tangannya erat. "Kau sudah cukup menderita, Rani. Sekarang biarkan aku menjagamu." Air mata Rani menetes pelan. "Apa kau yakin masih mau dengan gadis penjual koran?" Ardan setenyum. "Kau bukan penjual koran bagiku. Kau adalah alasan aku hidup." Cinta di balik lembaran koran. Beberapa bulan kemudian, berita di koran pagi menghebohkan publik. Pengusaha muda Ardan Wijaya resmi menikahi Rani, mantan penjual koran. Foto mereka terpampang di halaman utama. Rani mengenakan gaun putih sederhana, senyumnya tulus, sementara Ardan memandangnya dengan cinta sejati. Rani kini tak lagi menjual koran, tapi ia tetap menyimpan satu tumpukan lama di rumah. "Inilah saksi pertemuan kita," katanya sambil tersenyum pada suaminya. Ardan memeluknya dari belakang. "Dan inilah awal dari semua kebahagiaan kita." Di balik kemewahan rumah dan karir Ardan, Rani tetap menjadi gadis sederhana yang sama, rendah hati, penuh kasih, dan selalu bersyukur. Ia membangun yayasan kecil untuk membantu anak-anak miskin agar bisa sekolah, memberi harapan seperti yang dulu ia impikan. Cinta mereka bukan tentang perbedaan status, tapi tentang hati yang saling menemukan di tengah dunia yang kejam. Dan setiap kali Rani melihat lembaran koran lama itu, ia tahu, dari situlah kisah cintanya dimulai. Aku temukan